Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Natania. Saya akan membawakan cerita horor. Alangkah baiknya sebelum saya bercerita horor, kalian subscribe, like, comment, and share ya. Nah, jadi kali ini saya akan membawakan cerita horor dari Tiara. Halo Tiara, terima kasih sudah membagikan ceritanya. Maaf tadi kayaknya ketusuk. Tadi ketusuk tadi kadang. Nah, jadi ilah. Mau jatuh dari bangku. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Ini tuh ceritanya itu kamarnya yang berhantu. Kamarnya yang ditinggali kuntilanak yang menyukai dirinya. Pokoknya ini Tiara yang ceritain, tapi temennya yang mengalami gitu loh. Jadi dia punya temen yang namanya Andre. Halo Andre, apakah Anda pernah merasakannya? Aku nggak tahu ya ini ceritanya itu nyata atau tidak. Tapi yang pasti kita harus menghargai. Oke, jadi cerita dari Tiara yang dialami oleh Andre. Halo Andre dan Tiara, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Jadi si Andre ini itu tinggal di kamar kos-kosannya. Jadi dia tinggal di kos-kosan, dia punya kamar. Dan kamarnya ini emang katanya ada kuntilanak yang menempati kamar tersebut. Karena udah dari dulu gitu loh. Dan juga ini kos-kosan yang sudah lama sekali berdiri. Dari tahun 80-an sampai 90-an masih berdiri. Sampai di tahun 2023. Jadi cerita udah lama, udah setahun yang kemarin. Cuman dia baru cerita ke aku. Nah, jadi gini ceritanya. Ayo dengar ya. Jadi si Andre ini baru pertama banget masuk ke dalam kos-kosan tersebut. Dalam 1 hari sampai 2 hari tidak ada yang terjadi. Ketika lanjut guys, jadi si Andre ini itu baru pertama kali sekali dia menempati kosan tersebut. Jadi kosan tersebut memang udah lama, kamar kosan yang Andre tempatin ini emang udah lama kosong karena banyak hal mistis yang terjadi. Nah, jadi si Andre ini baru pertama kali mengkos di situ karena kos-kosan tersebut dekat dengan kampusnya. Jadi si Andre ini sudah kuliah. Dia kuliah S2. Nah, jadi si Andre ini dia pas lagi hari ketiga dia lagi mandi dan tiba-tiba ada suara yang ketawa cekikikan. Suaranya melengking sekali sampai membuat kamar mandi itu suara bergema. Nah, lanjut. Terus kuntilanak tersebut hilang seketika dan akhirnya si Andre ini penasaran dengan kuntilanak tersebut. Akhirnya dia menanyakan, dan akhirnya dia menanyakan soal ini kepada orang pintar. Dan kata orang pintar itu, ya dia memang menyukai kamu dari waktu kamu pertama kali pindah, tetapi waktu 2 hari itu dia tidak mengganggumu karena dia ingin mencari tahu bagaimana karakter si Andre ini. Kalau baik si kuntilanak itu mau, kalau jahat kuntilanak itu tidak mau dan malah lebih mengganggu dia dengan tampang yang seram dan akan mengusir dia dari kosan tersebut. Tapi kuntilanak ini tidak tahu caranya berbuat baik dengan yang baik. Nah, seperti itu, dan akhirnya si Andre ini pulang dengan rasa yang agak lega. Dia nyampe ke rumah dan dia menemukan bunga melati menuju ke kamarnya. Jadi kayak berbaris gitu loh, bunga melati. Akhirnya dia sampai ke kamarnya dan tiba-tiba saat dia masuk, dia mencium aroma melati yang pekat. Dan ternyata dia menemukan kuntilanak tersebut sedang duduk di ranjangnya dengan senyum manisnya. Tapi dia tidak akan tergoda dan dia mengatakan bahwa, maaf, tetapi saya menyukai wanita asli, bukan wanita yang tak kacamata. Dan ternyata kuntilanak tersebut langsung menunjukkan
Mungkin dia marah ataupun dendam ataupun kecewa. Dia langsung menunjukkan rupa dia yang seram dan si Andre langsung membaca doa dan akhirnya si Andre ini pindah saat itu juga. Dia langsung minta buat pindah dan akhirnya dia pindah ke rumah lagi walaupun agak jauh dari kuliah, jauh dari kampusnya. Itulah cerita dari Andre. Kalau mau tahu Andre mukanya kayak gimana ya, kok bisa disukai kuntilanak? Tahu deh. Oh iya, ceritanya sampai sini saja dulu. Tapi sebelum saya akhiri video ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut, sorry tadi ada gangguan. Nah jadi si Andre ini pas lagi mandi, dia mendengar suara cewek yang ketawa sangat keras, melengking seperti menertawakan dia. Nah si Andre ini emang sudah tidak nyaman karena setelah mendengar suara itu dia langsung jatuh sakit, yaitu demam, pilek, batuk, dan setelah kejadian itu setiap malam Andre mengalami ketindihan. Karena si Andre mengalami ketindihan, dia ini akhirnya ke tempat ustadz orang pintar. Dia diruqyah lah, ini itulah. Tapi ada satu ustadz katanya emang dia itu sedang disukai oleh makhluk halus, tapi tidak tahu makhluk halusnya itu siapa dan yang mana. Dan akhirnya si Andre pulang dengan rasa kekhawatiran karena firasat dia ini memang tidak enak. Karena kalau dipikir-pikir, kalau disukai makhluk halus gimana ya, mendingan disukai nama yang nyata daripada disukai nama makhluk halus. Nah setelah itu si Andre hari ke-6 dia tidur di kamarnya dan dia mengalami ketindihan lagi, tetapi kali ini dia dipaksa untuk membuka matanya. Jadi kayak ada mau menarik matanya untuk membuka matanya. Nah terus si Andre ini mulai perlahan akhirnya membuka matanya dan dia melihat ada sosok kuntilanak yang sedang duduk di atasnya. Dia kaget melihat sosok kuntilanak tersebut karena sosok kuntilanak tersebut itu beda, bukan menyeramkan ataupun gimana, tapi lebih ke menawan, harum, dan cantik. Kayak bukan kuntilanak pada biasa gitu loh. Nah jadi si Andre ini terpesona, bukan yang kaget atau gimana, tapi terpesona. Tapi dia sadar karena itu bukan manusia dan akhirnya dia membaca doa dan akhirnya dia ketindihan itu kelar dan kuntilanak itu pergi tiba-tiba. Jadi kayak terbang gitu loh, tiba-tiba banget. Jadi nggak ada yang nyuruh dia terbang, tapi tiba-tiba terbang sendiri dah. Nah habis itu si Andre mulai lega. Tapi dia masih penasaran siapa sih kuntilanak tersebut. Dia tuh kayak mengganggu si Andre gitu loh, kayak ini beberapa hari nanti dia ada ngejatuhin barang, terus nanti dia bakal ada yang ngerobek bajunya, ada yang gigitin bajunya, terus beberapa bajunya bakal hilang, dan mohon maaf pakaian dalam dia juga hilang. Nah setelah dia cari tahu emang kuntilanak makhluk halus bisa suka dengan saya, ternyata bisa. Dan akhirnya waktu ketindihan kali ini si Andre bisa menggerakkan badannya dan bisa membuka matanya. Kali ini dia melihat sosok itu dengan wujud yang cantik dan cantik keripawannya itu kayak terpesona, tapi dia gak bakal tergoda karena dia tahu itu bukan manusia. Jadi si Andre pun langsung memegang tangan si kuntilanak tersebut. Nanti saya baru tahu kalau kuntilanak angkat tangan. Nah kuntilanak tersebut dipegang tangannya dan ditarik badannya dan dia bertanya, apa benar kau menyukai diriku? Dan kata kuntilanak tersebut, ya. Dan kata kuntilanak tersebut hanya menggelengkan, dia nggak ngomong apa. Dengan suara liriknya, kuntilanak tersebut berkata, mungkin dia marah ataupun dendam ataupun kecewa. Dia langsung menunjukkan rupa dia yang seram dan si Andre langsung membaca doa dan akhirnya si Andre ini pindah saat itu juga. Dia langsung minta buat pindah dan akhirnya dia pindah ke rumah lagi walaupun agak jauh dari kuliah.
itulah cerita dari Andre. Kalau kamu mau tahu Andre mukanya kayak gimana ya, kok bisa disukain kuntilanak, tahu deh. Oh iya, ceritanya sampai sini saja dulu. Tapi sebelum saya akhiri video ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.